Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anakku semuanya yang ada di Makassar, yang ada di Sulawesi Selatan ya. Hari ini kita akan belajar lagi bersama Ibu Sarah Nurul Latifah dalam materi penalaran matematika. Yuk langsung saja kita mulai membahas soal-soal kita pada hari ini. Oke, nah penalaran matematika ya. Kita masuk ke soal nomor 1. Bacalah. Estimasi tinggi badan. Ilmu estimasi tinggi badan adalah penerapan matematika dalam bidang antropologi forensik yang memungkinkan seorang ilmuwan untuk menyimpulkan tinggi individu dengan mengukur tulang tertentu. Nah, teknik ini didasarkan pada ukuran sisa-sisa kerangka manusia. Ilmuwan forensik dapat menentukan tinggi seseorang berdasarkan panjang tulang paha mereka. Rumus yang digunakan tergantung dari ras dan jenis kelaminnya. Berikut adalah rumus tinggi untuk suatu ras, yaitu HF sama dengan 2,74 F tambah 54,10 plus minus 3,72. Di mana H itu adalah tinggi, kemudian F itu adalah panjang tulang pahanya. Nah, di soal ini katanya diketahui bahwa ada seorang wanita dari ras tersebut yang pastinya memenuhi persamaan di atas ya, yang katanya tulang pahanya itu panjangnya 40 cm. Jadi tulang pahanya 40 cm. Pertanyaannya, kalau tulang pahanya 40 cm, maka berapakah estimasi atau perkiraan tinggi badan wanita tersebut? Oke, untuk soal ini saya rasa anakku ini mudah ya, kalian bisa menjawabnya. Jadi silahkan dicoba dioret-oret dulu, siapa tahu kalian bisa mendapatkan kira-kira apa jawabannya. Yuk, yang punya jawabannya silakan tulis di kolom chatnya. Oke, ada yang punya jawaban? Nah, sekarang coba di sini nak ya. Katanya seperti ini. Jadi, tinggi dari suatu ras tersebut disimbolkan dengan H, di mana tingginya itu adalah 2,47 kali lipat, oke? 2,47 kali lipat dari panjang tulang pahanya. Nah, si perempuan ini kan tulang pahanya panjangnya 40. Berarti 2,47 dikali 40 plus 54,10 plus minus 3,72. Nah, karena di sini semua akhirannya adalah 3,72, berarti kan kalau begitu kita nggak perlu perhatikan 3,72-nya ini ya. Yang perlu kita hitung hanyalah bagian depan saja, ini saja. 2,47 kali 40 tambah 54,10. Berarti berapa tuh jawabannya? Ada yang sudah ketemu? Oke? Nah, sekarang kita coba oret sama-sama ya. Kalau misalkan kalian mau mengoret secara langsung boleh. Misal 2,47 kali 40, terus nanti hasilnya tambah 54,10 boleh. Atau kalian juga mau pakai estimasi boleh. Misalnya di sini saya estimasikan seperti ini. 2,47 kali 40 ini kan sama saja dengan
24,7 dikali dengan 4. Kalau seandainya 24,7 ini saya anggap sebagai 25. Oke, saya bulatkan menjadi 25, maka 25 kali 4 itu kan sama dengan 100. Oke, maka 100 ditambah dengan 54,10 berarti jawabannya akan mendekati 154,10. Ingat, mendekati. Oke, nggak pas 154,10. Nah, karena di sini dia nggak pas 25, berarti pasti jawabannya nggak pas 100, berarti jawabannya nggak pas 154. Coba beda berapa sih ini dari 25? Beda 0,3 kan? 3 kali 4, 12. Berarti kalau begitu beda 1,2 poin dari 154,10. Ya tinggal kurangkan saja. Kalau kita kurangkan dengan 1,2 poin kan artinya jawabannya sudah tidak nyampe 153 lagi. Berarti jawabannya adalah yang mendekati 153, yaitu 152,9 plus minus 3,72 cm. Nah, sejauh ini ada berapa nih yang benar? Mampu kan jawabnya, ketemu jawabannya bisa ya? Oke, kalau gitu langsung saja kita ke next question ya. Ayo kita coba pindah ke soal nomor 2. Nah, nomor 2. Bacalah. Jadi tadi kita bahas rangka, sekarang kita bahas toko parfum. Toko parfumnya begini, ada suatu toko parfum yang membeli dalam jumlah banyak pewangi dalam kaleng yang berbentuk silinder dengan jari-jari 14 cm, tinggi 60 cm. Nah, parfumnya ini akan dijual kembali tapi dalam kemasan botol-botol yang lebih kecil, yaitu yang berbentuk silinder juga dengan diameter 7 cm dan tinggi 10 cm. Pertanyaannya adalah, kalau gitu berapa banyak botol kecil yang diperlukan untuk menampung semua parfum yang ada di kaleng tersebut? Oke, apakah 64, 84, 96, 100 ataukah 106 botol? Oke, sambil anak-anakku boleh silakan kalian oret-oret di rumah. Sambil kalian oret-oret, Bu Sarah mau gambarkan ilustrasinya dulu ya. Nah, jadi katanya ada sebuah kaleng. Bentar. Sini ya. Ada sebuah kaleng yang berbentuk silinder. Nah, anggap aja ini silinder ya. Kemudian kalengnya itu jari-jarinya adalah 14 cm. Jari-jarinya 14, tingginya 60. Kemudian parfum yang ada di dalam kaleng ini mau dipindahkan, mau dijual kembali ke dalam kemasan yang lebih kecil. Yaitu botol juga, tapi bentuknya silinder juga gitu ya. Nah, tapi ukurannya lebih kecil, diameternya cuma 7 dan tingginya cuma 10. Karena ukurannya lebih kecil, tentunya nggak mungkin dong semua parfum yang ada di dalam kaleng bisa dimuat hanya di satu botol. Berarti kalau begitu akan membutuhkan lebih banyak botol untuk memuat semua parfum yang ada di kaleng tersebut. Nah, kalau gitu berapa nih jawabannya? Apa ada yang sudah dapat jawabannya? Yang sudah dapat jawabannya boleh tolong tulis di kolom chatnya biar kita cek sama-sama. Oke, silakan sambil oret-oret ya. Oke, Bu Sarah sedikit kasih gambaran ke anak-anakku semua. Kalau kita cerita tentang parfum, parfum ini menempati ruangannya. Berarti berkaitan dengan isi kaleng dan isi botol. Dengan kata lain, maka soal ini akan terkait dengan volume dari tabung, gitu ya. Volume dari tabung. Di mana volume tabung itu rumusnya kan adalah Pi kali R pangkat 2 dikali dengan T. Oke. Bisa saja kalian mengerjakannya dengan cara seperti ini. Kalian cari dulu nih, berapa sih volume dari tabung A? Kemudian berapa ya volume dari tabung B? Setelah itu, berarti kalau gitu volume dari tabung A
Oke, kalian cari, oh berarti Pi-nya berapa, R-nya berapa, T-nya berapa, nanti ketemulah nilai volume A. Boleh juga setelah itu kalian cari lagi volume B-nya. Nah, maka banyaknya kalengnya atau botolnya, maksud saya ya, botol yang dibutuhkan itu adalah berapa banyak isi volume A dibagi dengan berapa banyak isi dari volume B-nya. Oke. Sudah ada yang dapat gambaran sampai sini? Ada yang dapat jawabannya? Volume A-nya berapa? Volume B-nya berapa? Kalau gitu butuh berapa botol? Oke. Belum ada yang dapat? Masih sementara proses. Oke. Kalau begitu berarti Bu Sarah kasih cara kedua ya. Ini kalau cara pertama. Bu, masalahnya angkanya besar-besar, dipangkat 2 kan lagi makin besar. Belum lagi dikali, belum lagi dibagi, ya kan? Atau cara kedua, anak-anakku semuanya, kalian tidak perlu cari volumenya satu persatu. Bisa dengan cara kedua ini. Kalian langsung cari banyak botol yang dibutuhkan dengan cara, ini ya banyak botol. Dengan cara langsung saja kalian bagi. Kan sama saja Bu ya? Iya, tetapi setidaknya kalian bisa menyederhanakan dulu angkanya sehingga angkanya menjadi lebih kecil. Jadi boleh langsung kalian taruh volume A-nya di atas. Berarti rumus volume tadi itu kan Pi dikali R. R-nya ini adalah 14. Berarti kalau gitu 14 kali 14. Kemudian tingginya berapa? Tingginya 60. Berarti kali 60. Bagaimana dengan volume yang B? Sama. Berarti Pi dikali, karena jari diameternya 7, berarti jari-jarinya adalah 7/2 kali 7/2. Dikali dengan tingginya berapa? 10. Nah, ini kan bisa disederhanakan dulu sebelum kita kerjakan, tah? Pi-nya bisa bagi Pi habis. Ya, 60 juga bagi 10 bisa sisa 6. 14 bagi 7 juga bisa sisa 2 ya. Ini juga 14 bagi 7 juga sisa 2. Berarti yang tersisa adalah 2 kali 2 kali 6. 4 kali 6 24. Per 1/2 kali 1/2 1/4. Maka 24 dikali 4 sama dengan 96 botol. Berarti jawabannya adalah Charlie. Oke ya. Jadi boleh kalian cari satu-satu berapa volume botolnya. Boleh langsung kalian bagi supaya lebih mudah menghitungnya. Oke, ada cara lain Bu? Ada. Nah, cara lainnya bisa juga seperti ini Nak. Oke. Tadi ya misalnya ada sebuah kaleng berbentuk silinder. Nah, ada sebuah kaleng berbentuk silinder, jadi kalengnya besar ya. Nah, kalengnya besar berbentuk silinder, jari-jarinya adalah 14. Tingginya adalah 60. Sementara botol kecilnya itu adalah botol silinder juga dengan diameter 7 dan tinggi 10. Nah, karena kita ingin memuat semua isinya ini ke sini, berarti kan saya harus tahu ini botol kecil itu berapa kali lipatnya, maksud saya botol besar ini berapa kali lipat dari botol yang kecil. Nah, coba perhatikan di sini nak, angkanya ini kan saling berkelipatan ya. 7, 14 saling berkelipatan, 10 dan 6 saling berkelipatan. Coba kalian lihat, karena di sini jari-jarinya 14, pasti diameternya adalah 28. Di sebelah diameternya 7, di sebelah diameternya 28, ini adalah berapa kali lipat? 4 kali lipat. Oke,
Begitupun dengan tingginya. Tingginya juga adalah saling berkalipatan. Berapa kali lipat? Ini 6 kali lipat. Nah, karena diameternya itu 4 kali lipat, sementara jari-jari itu setengah dari diameter, berarti kalau begitu jari-jarinya juga 4 kali lipat. Tadi apa sih rumusnya volume silinder? Kan sama-sama silinder ya. Volume silinder itu tadi adalah Pi dikali R pangkat 2 dikali T. Pi-nya kan nggak berubah. Karena Pi-nya nggak berubah ya sudah abaikan saja. Kita fokusnya sama yang R-nya saja dan T-nya saja. R-nya menjadi 4 kali lipat. 4 kali lipat pangkat 2 berarti menjadi 16 kali lipat. Tingginya menjadi 6 kali lipat. Berarti 16 dikali 6 dia akan menjadi 96 kali lipat. Oke, jadi terserah anak-anak semua. Kalian mau pakai cara yang pertama cari satu-satu. Volumenya berapa, terus bagikan. Kalian mau langsung bagi supaya lebih sederhana menghitungnya. Atau kalian juga mau pakai logika karena dua-duanya sama saja silinder. Nah ya, oke jawabannya tetap sama. Jawabannya adalah Charlie 96 botol. Oke, SMA 1 Luwu Timur jawabannya C. Mantap ya, jawabannya benar. Nah, ya. Oke. Sekarang kita ke soal nomor berikutnya. Ya, yang punya jawaban silakan ditulis saja, Nak. Jadi, biar kalian lebih terbiasa dalam mengerjakan soal. Nah, soal nomor 3. Seorang siswa mendapatkan proyek untuk membuat lampu tidur dengan model cup yang mirip dengan kerucut terpancung. Siswa tersebut berencana membuat kap lampunya dari bahan karton. Nah, jadi bahan kartonnya ini hanya membungkus selimutnya saja ya, bukan bagian atap dari kap tersebut. Nah, tinggi kerucut yang dipancung adalah 1/4 dari tinggi kerucut utuh. Jadi tadi awalnya kerucutnya utuh, ilustrasinya kerucutnya utuh, nggak beneran utuh dipancung ya, tapi ilustrasinya kerucutnya utuh. Kemudian dipotong 1/4 bagiannya, maka sisa dari 3/4 bagian itulah yang membentuk tadi kap lampu tidurnya. Nah, kalau jari-jari alasnya 16, jari-jari atapnya 4 cm, maka dan tinggi kapnya 9, kemudian sudut antara alas kap dan tepi kap adalah alfa, maka berapakah sin alfanya? Oke, anak-anakku semuanya yang ada di sekolah, sambil kalian oret-oret, Bu Sarah bikin ilustrasinya dulu. Nah, jadi tadi katanya kan dia ini adalah sebuah kerucut yang terpancung. Yang terpancung itu berapa bagian? 1/4 bagian. Kalau ada 4 bagian, terpancung 1/4 bagian, berarti sisanya adalah 3 bagian. Berarti dengan kata lain, yang terpancung itu 1/3 dengan yang tersisa. Ini perbandingannya adalah 1/3. Oke ya. Nggak begitu tampak, saya taruh sebelah sini aja ya. 1/3. Nah, kemudian katanya diketahui tadi jari-jari alasnya adalah 16. Kemudian jari-jari atapnya adalah 4. Gini. Kalau tinggi dari kapnya adalah 9, berarti dari atap ke alas ini adalah 9 cm. Kemudian sudut yang dibentuk di antara alas dan tepinya ini adalah sudut alfa. Pertanyaannya adalah maka sin alfa ini berapa gitu. Oke? Ada yang sudah ketemu jawabannya? Anak-anakku semua yang ada di sekolah masih ingat enggak sih? Gimana sih cara mencari sin, cos, dan tan? Pernah ya? Bu Sarah bahas ya, Mem Sarah bahas ya. Bahwa sin, cos, dan tan cukup ingat. Oke? Rumus dari demi, depan per miring, suami, samping per miring, di desa, depan per samping. Demi suami di desa. Karena di sini yang ditanyakan sin alfa, berarti kan kita pakai yang demi.
depan per miring. Berarti kalian cari saja sin alfanya itu dengan cara mencari sisi depannya kita bagi dengan sisi miringnya. Oke, berarti ilustrasinya begini nih. Kalau Mem Sarah punya sebuah segitiga dengan sudut alfa, yang depan ini adalah sisi depannya, ini namanya sisi depan. Yang ini namanya sisi miring, yang ini namanya sisi samping. Oke, kalau gitu silakan otak-atik nih lampunya. Yang jelas jangan dibongkar ya. Otak-atik lampunya yang mana yang ada di sisi depan alfa, yang mana yang ada di sisi samping, dan yang mana yang ada di sisi miring. Maka jawaban sin alfanya adalah depan per miring. Ayo, apa jawabannya kira-kira? Ada yang punya jawaban? Oke, Bu, sisi depannya mana sih segitiganya? Segitiganya kan nggak lengkap, Bu. Oke, kalau gitu lengkapi dulu deh segitiganya. Segitiganya saya tarik sampai ke atas ke sini. Kalau saya tarik ke sini berarti segitiganya itu sisi depannya adalah yang bagian sini ya. Berarti 9 ditambah dengan yang terpancung. Karena tadi perbandingannya antara yang tersisa dan yang terpancung 3:1 atau yang terpancung itu adalah sepertiga dari yang tersisa, berarti kalau yang tersisa adalah 9, yang terpancung adalah sepertiganya, yaitu 3. Berarti dengan kata lain, sisi yang ada di hadapan alfa adalah 9 ditambah 3. Sisinya itu adalah 12. Berarti ketemu kan? Sisi depannya adalah 12 per sisi miring. Sisi miring yang mana? Sisi miringnya ya ini, yang miring. Nah, ada nilainya belum? Belum ada, Bu, gitu ya. Tapi dia adalah segitiga siku-siku. Maka kalian bisa mencari sisi miringnya dengan menggunakan teorema Pitagoras ya. Sisi depannya 12, sisi sampingnya 16. Maka kalau menggunakan Pitagoras ini sama saja dengan triple Pitagoras 3, 4, 5. Oke, 12 adalah 3 kali 4, 16 adalah 4 kali 4, maka miringnya adalah 5 kali 4 yaitu 20. Berarti jawabannya sin alfa adalah 12 per 20. Oke, jawabannya adalah Eko. Oke, sampai sini anak-anakku di sekolah bisa ya. Jadi ingat bahwa dari soal matematika SMA 1 Luhur Timur ya. SMA 1 Luhur Timur jawabannya oke, benar nak ya. Oke, jadi kalian perlu ingat semua bahwa matematika itu ada di mana saja di lingkungan kita. Jadi kalian harus lebih sigap melihat berbagai jenis soal matematika. Karena kan kita nggak pernah tahu ya, nanti pada saat ujian model soal yang bagaimana sih yang akan muncul. Oke, apakah yang jauh lebih aplikatif ya kan, yang lebih terkait dengan geometri, ataukah yang lebih terkait dengan statistik. Nah, kuncinya adalah pelajari dengan jauh lebih general dan tentu lebih banyak praktis. Oke ya. Nah, kalau gitu sekarang kita pindah ke soal number 4. Nah, di nomor 4 itu soalnya masih sama. Ada seorang siswa mendapatkan proyek untuk membuat lampu tidur dengan model cup yang mirip dengan kerucut terpancung. Siswa tersebut berencana membuat cup lampu tersebut dengan menggunakan karton. Nah, tinggi kerucut yang dipancung adalah 1/4 dari tinggi kerucut utuh, jari-jari alasnya 16, jari-jari atap 4, tinggi cup 9, sudut antara alas dan tepi cup adalah alfa. Pertanyaannya adalah berapakah? Nah loh, ini kok nggak berubah ya? Oh sorry, sebelah sini ya. Pertanyaannya adalah luas karton yang dibutuhkan siswa tersebut adalah berapa sentimeter pangkat 2? Oke, coba kalian lihat di sini nak. Kalau sebelumnya yang ditanyakan adalah berapa sih sin alfa.
Kalau di soal ini yang ditanyakan adalah berapa banyak karton, luas karton yang dibutuhkan untuk menyelimuti si kap lampu tidur ini. Jadi ingat, tadi lampu tidurnya yang menggunakan karton itu yang selimutnya ya, berarti fokus kita adalah di selimut ini. Oke, berapa sih luasnya ini? Nah, coba kalian lihat anak-anak. Tadi kan ini sebenarnya adalah kerucut yang atapnya kita pancung. Seperti ini. Berarti ketika saya mau fokus sama yang di tengah ini, oke ya, itu sama saja dengan saya mengurangkan selimut seluruh kerucut dengan selimut yang kecil ini. Oke, ingat untuk mencari luas permukaan karton yang dibutuhkan untuk membungkus lampu tidur ini itu sama saja dengan luas seluruh kerucut kita kurangi dengan luas kerucut yang dipancung. Karena yang dipancung kan terbuang, kita nggak ambil. Berarti kalau gitu fokus kita adalah luas selimut kerucut besar dikurang luas selimut kerucut kecil. Terus apa rumus luas selimut? Ruas selimut adalah Pi dikali R dikali S, di mana S itu adalah garis pelukisnya yang ini. Oke ya. Oke, coba silakan kalian kerjakan lagi sambil saya bantu lengkapi angka-angkanya ya. Saya bantu anak-anakku lengkapi angka-angkanya. Sini tadi angkanya 16. Di sini 4 ya. Ini 9. Ini 3. Sisi miringnya tadi ketemu 20. Ayo. Ada yang sudah bisa ketemu jawabannya apa? Berapa? Oke, kita kerjakan sama-sama. Oke ya. Berapakah luas selimut kerucutnya? Untuk yang besar, apa sih tadi rumus luas selimut kerucut? Pi kali R. R-nya berapa? 16 yang besar. Kemudian garis pelukisnya berapa? Garis pelukisnya 20. Kemudian bagaimana dengan kerucut yang kecil? Kerucut yang kecil jari-jarinya adalah 4, berarti dikurang dengan Pi kali 4, kita kalikan dengan berapa selimutnya. Nah, selimutnya di sini nggak ada nih, Bu. Oke, sama dengan cara yang tadi ya. Ini juga adalah segitiga siku-siku. Kalian gunakan triple Pitagoras, 3 banding 4 banding 5. Maka garis pelukis untuk kerucut yang kecil adalah 5 cm. Ini kan sudah ketemu jawabannya. Berarti jawabannya adalah 20 kali 16, 320 Pi. Kemudian dikurangi dengan 20 Pi, maka jawabannya adalah 300 Pi. Oke ya. Nah, bisa ya, anak-anakku di rumah bisa ya. Kita pindah ke soal nomor 5. Nah, setelah kita membahas tentang rangka, kita bahas parfum, kemarin soal 3 dan 4 itu kita bahas tentang kap lampu. Sekarang kita akan pergi ke sebuah pertandingan sepak bola Liga Serie A Italia. Jadi, dari soal diketahui bahwa tabel klasemen sementara 5 klub teratas di Liga Serie A Italia tahun 2022 ini disajikan seperti di tabel ini. Setiap klub melakukan tepat 2 pertandingan dengan setiap tim lain. Oke, di mana terdapat 20 klub yang bermain di Liga Serie A. Jadi bukan cuma 5 yang bermain, ada 20 tapi ini adalah 5 klub teratas. Poin yang diberikan di bawah ini adalah setelah klub memainkan sekitar 30-an pertandingan. Jadi Napoli udah main 32 kali, menangnya 29, imbangnya sekali, kalahnya 2 kali, dan seterusnya. Katanya dari pertandingan ini kalau menang itu dapat poin 3, kalau imbang dapat 1, kalau kalah nggak dapat poin. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah
poin minimal yang harus diperoleh si Napoli ini supaya Napoli ini memenangkan Liga Serie A tahun 2022 itu berapakah poin tambahannya? Itu berapakah poin minimal tambahannya? Oke. Nah, sebelum kita lihat poin tambahannya, kita cek dulu nih. Sebenarnya Napoli sudah berada di skor berapa? Oke, tadi kan katanya kalau menang itu dapat poin 3 ya. Berarti ini semua saya kali 3 dulu. Sementara kalau imbang itu poinnya 1, berarti ini nggak berubah kan kali 1. Kalau kalah 0 berarti ini kita abaikan. Dengan kata lain, sejauh ini Napoli itu sudah menang 29 kali 3 tambah 1, sudah menang sebanyak 88 poin. Oke, sementara Atlanta itu 24 kali 3, 72 tambah 2, 74 poin. Sementara AC Milan, dia juga 23 kali 3, 69 tambah 5, 74 poin juga. Kalau Roma 21 kali 3, 63 tambah 3, 66. Dan yang terakhir Lazio, oke ini kayak Lezatos gitu ya. Lazio ini sudah menang sebanyak 20 kali 3, 60, 62 poin. Oke, sudah menang 62 poin. Nah, kalau di sini seandainya mereka sudah tidak ingin bertanding lagi, sebenarnya Napoli sudah menang, sudah juara 1, sudah keluar sebagai juara Liga Serie A tahun 2022. Nah, masalahnya adalah jumlah pertandingannya tidak cuma 32 atau 31 pertandingan saja. Terus berapa pertandingan dong? Oke, sekarang coba anak-anakku pikirkan semuanya. Di liga ini, oke ya. Di liga ini ada 20 tim. Ada 20 tim atau 20 klub. Artinya setiap satu orang klub, oke, setiap satu orang klub, satu klub gitu ya, dia akan bertanding dengan 19 tim lainnya. Oke, setiap satu klub akan bertanding dengan 19 tim lainnya. Itu kalau mainnya sekali. Tapi katanya khusus Liga Serie A ini setiap klub akan bermain tepat 2 kali dengan setiap tim lain. Artinya jumlah pertandingannya itu bukan 19 tapi kita kali 2. Berarti jumlah pertandingan seluruhnya adalah 38 pertandingan. Yang dengan kata lain, karena dia sudah bermain 32 pertandingan, berarti Napoli masih akan main 6 pertandingan lagi, Atlanta 6 lagi, AC Milan 7 lagi, Roma dan Lazio 6 kali pertandingan lagi. Berarti tidak menutup kemungkinan si Napoli ini akan terancam kedudukan juaranya oleh 4 klub yang lainnya. Oke, terus kalau begitu siapakah sebenarnya yang paling mengancam? Yang paling mengancam sebenarnya adalah Atlanta dan AC Milan karena nilainya yang lebih tinggi. Berarti kalau begitu poin minimal itu setidaknya harus mengungguli kedua dari nilai tersebut. Sebenarnya Roma dan Lazio pun tanpa kita lihat lanjut menilai ya, mereka tidak akan mengancam sekalipun mereka menang terus. Kenapa? Karena 6 kali pertandingan yang tersisa kali 3 poin itu cuma dapat tambahan 18 poin. Berarti 66 atau 62 ketika saya tambahkan dengan 18 poin, dia masih tetap tidak mampu mencapai skor sementara dari Napoli yaitu 88 poin. Berarti memang dari awal Roma dan Lazio ini tidak akan mengancam. Berarti siapa yang lebih mengancam antara Atlanta ataukah AC Milan? Nah, karena poinnya sama-sama 74, tapi AC Milan masih akan bisa bermain 7 kali lagi, berarti sebenarnya yang jauh lebih menantang itu, lebih berkesempatan untuk memenangkan atau mengungguli si Napoli, itu adalah AC Milan. Karena AC Milan masih akan berpeluang untuk bisa menang 7 kali. Dan 7 dikali dengan 3 poin kemenangan itu akan bisa mendapatkan 21 poin tambahan lagi. Yang mana 74 tambah 21 ini kan masih dapat 95 poin. Coba anak-anakku lihat semua. Apakah 95 ini mengungguli 88? Iya ya. Berarti kalau begitu, dia mengungguli berapa poin sih? Dia mengungguli sebanyak 75
poin. Berarti kalau seandainya si Napoli dapat tambahan 7 poin juga, maka Napoli belum bisa menang. Napoli baru bisa imbang dengan Atalanta. Dengan kata lain, yang dibutuhkan poin minimal untuk si Napoli memenangkan Serie A tahun 2002 itu adalah 8 poin atau Charlie. Oke ya. Nah, bagaimana anak-anakku? Ketemu jawabannya ya? Oke, kalau gitu saya rasa tidak ada masalah untuk model soal seperti ini. Kita langsung saja pindah ke jenis soal, model soal yang sama ya, tapi yang ditanyakan berbeda. Oke, sekarang coba kalian kerjakan dulu nih. Silakan dikerjakan dulu. Jadi model soalnya sama, tapi yang fokusnya sekarang adalah bukan si Napoli yang akan menang. Oke, bukan si Napolinya yang mau kita menangkan. Tapi siapa fokusnya sekarang? Fokusnya sekarang adalah si Atalanta ternyata sudah menang sebanyak 2 pertandingan dan sisanya imbang. Berarti 2 kali menang berarti 4 kali imbang. Karena kan tadi Atalanta masih butuh main 6 pertandingan lagi ya. Kalau 2 kalinya menang berarti 4 kalinya imbang. Nah, kalau begitu sekarang si AC Milan ini mau berusaha untuk menjamin bahwa dirinya menempati posisi kedua. Berarti kalau begitu kan tadi Napoli sudah aman ya, sudah berada di posisi pertama. Sekarang Atalanta sudah mendapatkan poin tambahan dari 2 pertandingan tadi yang menang dan 4 pertandingan yang imbang. Tetapi si AC Milan juga mau mengungguli si Atalanta. Karena Atalanta AC Milan mau naik ke posisi kedua. Pertanyaannya adalah kalau begitu si AC Milan ini harus menang berapa kali? Harus kalah berapa kali? Dan harus imbang berapa kali? Supaya yang ada di posisi kedua itu bukan si Atalanta tapi si AC Milan. Oke, apakah poin 1, 2, 3 benar, 1, 3 benar, 2, 4 benar, 4 saja atau semuanya yang benar? Semua pilihan dari menang, imbang, dan kalah yang ada di 4 pernyataan ini bisa membuat AC Milan menjadi juara 2 di liga tersebut. Oke, kira-kira apa jawabannya nak? Jadi caranya sama ya, silakan dioret-oret. Saya pindahkan ke sebelah supaya lebih besar ya kotaknya. Oke, di sini. Sambil kalian mencari jawabannya, saya bantu kasih keterangan dulu. Jadi Atalanta tadi poinnya sudah 74. Sementara AC Milan juga poinnya sudah 74. Nah, kemudian Atalanta tadi menang 2 kali, kemudian imbang 4 kali. Artinya kan dia dapat tambahan poin 2 kali 3, 6 poin. Karena 1 kali menang dapat tambahan 3 poin. Kemudian 4 kali 1, 4. Berarti sejauh ini si Atalanta sudah dapat poin sebanyak 84 poin. Berarti si AC Milan kalau mau ngejar si Atalanta biar jadi juara 2, si AC Milan harus memiliki skor menang, imbang, kalah yang sesuai pernyataan yang mana. Apakah 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4 saja atau semua benar? Yuk silakan coba di otak-atik jawabannya. Apa ya jawaban yang benar nak? Yang punya jawabannya boleh tulis di kolom chat. Ilustrasinya sudah paham ya? Jadi prinsipnya sama dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya yang dicari juara 1, kalau sekarang yang kita cari adalah juara kedua. Gimana nih caranya supaya AC Milan bisa mengungguli Atalanta? Jadi AC Milan bisa menduduki posisi kedua pada klasemen akhir. Ada yang punya jawaban? Oke, kalau gitu sekarang kita jawab saja sama-sama nak ya. Nah, coba kalian lihat di sini.
Jadi katanya tadi si Atlanta ini menangnya poinnya sudah 84, sementara si AC Milan poinnya cuma 74. Artinya kalau si AC Milan mau menang, maka si AC Milan itu harus dapat nilai yang lebih dari selisihnya ini. Ini kan selisihnya 10. Berarti biar dia menang selisihnya harus lebih dari 10. Oke, kalau gitu sekarang waktunya untuk kita menghitung yang mana dah di sini pernyataan yang menunjukkan poin yang diperoleh itu lebih dari 10. Saya sudah sering sekali membahaskan anakku semua yang ada di rumah bahwa ingat kalau kalian ketemu dengan soal seperti ini, kalian fokus sama opsinya. Opsi 1 selalu bertemu dengan opsi 3. Opsi 3 selalu bertemu dengan opsi 1. Semua benar ini kan artinya 1, 2, 3, 4. 1 ketemu lagi dengan 3. Berarti dengan kata lain, saya nggak perlu mengecek semuanya, saya cukup mengecek bagian mana satunya benar, 3-nya juga pasti benar. Kalau 3-nya salah, 1-nya juga pasti salah. Oke, contoh di sini. AC Milan main 3 kali, imbang 3 kali, kalah 1 kali. 3 kali 3 berarti dapat 9 poin. Tambah dengan 3 kali 1 dapat 3 poin lagi. Tambah dengan 1 kalah berarti dapat 0. Nah ini kan 9 tambah 3 tambah 0 benar ya, lebih dari 10. Berarti kalau gitu pernyataan 1 benar, pernyataan 3 juga benar. 2, 4 salah. Oke, terus kita lanjutkan. Bagaimana dengan 3 kali menang, 3 kali 3 9. 2 kali kalah, 2 kali imbang, 2. 2 kali kalah, 0. Ini juga jumlahnya masih lebih dari 10. Berarti 2 juga benar. Berarti B salah ya, nggak punya 2. Nah, terus sekarang coba statement yang terakhir. 3 kali menang, 3 kali 3 9. 0 kali imbang nggak dapat poin, 4 kali kalah nggak dapat poin. Nah, apakah ini lebih dari 10 poinnya? Of course not. Berarti kalau gitu poin 4 ini salah. Kalau begitu jawaban yang benar hanyalah yang 1, 2, 3 saja yang benar. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke? Anak-anakku semuanya, sampai sini tidak ada masalah ya untuk soal-soal kita hari ini. Nah, coba kita pindah ke soal nomor terakhir. Nah, sekarang kita pindah ke bentuk pulau nih. Jadi ada sebuah pulau P dan pulau Q yang digambarkan dalam peta seperti begini. Katanya titik A, B, C, dan D menyatakan posisi titik 0, 4 kota persegi pada peta berukuran 1 kali 1. Artinya setiap satu kotak ini ukurannya 1 kali 1 cm. Berarti ini 1 cm, ini juga 1 cm. Oke ya. Gini nih, ini 1 cm, yang kanan ini juga 1 cm. Terus, apalagi yang diketahui di soal? Berapakah dari pernyataan berikut yang benar? Pulau Q lebih luas daripada Pulau P. Coba kita lihat, Pulau Q lebih luas daripada Pulau P. Ini tanpa menghitung pun sudah jelas banget ya, bahwa Pulau Q itu tidak lebih luas daripada Pulau P. Berarti kalau gitu, pernyataan 1 sudah pasti salah. Ya, ingat soal ini tidak mirip dengan soal sebelumnya ya. Kalau soal sebelumnya yang ditanyakan apa-apa saja yang benar. Kalau sekarang yang ditanyakan berapa pertanyaan yang benar. Oke, jadi memang harus dicek semuanya. Oke, sekarang nomor 2. Jarak antara A ke D itu sama dengan jarak antara kota B ke C. B ke C. Oke, coba kita lihat. Tanpa mengkonversi skalanya ke 1:100, coba kita hitung saja dulu berapa banyak unitnya. Unitnya ke sini 1, 2, 3, 4, 5 unit. Sementara B ke C, 1, 2, 3, 4, 5 unit ke kanan, dan 1 unit lagi ke atas. Berarti otomatis pasti jarak B ke C itu jauh lebih besar dibandingkan jarak dari A ke D. Berarti apakah dia jaraknya sama antara A dan D? Tentu salah juga. Oke ya. Sekarang bagian 3.
Jarak antara kota A dan kota D sama dengan 5 km. Coba kita hitung tadi. Unitnya tadi 1, 2, 3, 4, 5 unit. Dia 5 unit. 1 unit tadi setara dengan 1 cm. Sementara skalanya adalah 1:100.000. Artinya dengan kata lain, jarak dari A ke D, jaraknya itu adalah 5 cm di peta, mewakili, kalau di sini 1, di sini 5 cm, ini kan 5 kali lipat. Oke, berarti kalau jarak di petanya itu 5 cm, maka jarak sebenarnya, ingat ya ini 5 kali lipat, di sini juga pasti 5 kali lipat. Berarti 100.000 dikali 5 itu sama dengan 500.000 cm. 500.000 cm itu kalau kita konversi ke kilometer sama dengan 5 kilometer. Berarti kalau gitu jawaban yang ketiga itu benar. Oke, sekarang poin terakhir. Luas Pulau P lebih dari 12 km. Nah, anak-anakku semuanya, di sini kan untuk satu kotak ini tadi ukurannya 1 dikali 1. Sementara skalanya itu 1:100. Artinya setiap 1 cm pada peta itu untuk mewakili 100.000 cm jarak sebenarnya. Dengan kata lain, 1 cm di peta setara dengan 1 km jarak yang sebenarnya. Coba kita fokus sama peta bagian P saja, Pulau P. Kita hitung dulu yang otomatis besarnya itu sudah 1 kali 1. Oke, sudah 1 kali 1. Berarti kalau gitu kita hitung dulu. Ini sudah 1 kali 1, 1 ya. Ini juga 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, yang 1 kali 1 saja itu sudah ada 12 kotak. Tadi kan ingat, luasnya 1 kali 1 adalah 1 kilo. Berarti kalau yang 1 kali 1 aja sudah 12 kotak, berarti sejauh ini luasan yang kita dapat itu sudah 12 km pangkat 2. Sementara ini kan masih ada nih luas-luasan yang kecil. Berarti kalau begitu, karena masih ada luas-luasan yang kecil, berarti sebenarnya luas yang P ini tentu saja lebih dari 12 km. Oke, berarti kalau gitu jawabannya yang mana? Jawabannya adalah luas Pulau P lebih dari 12 km, jarak antara kota A dan D adalah 5 km. Ada berapa yang benar? Yang benar ada 2, berarti jawabannya adalah Charlie. Oke ya. Nah, SMA 8 Bone Charlie. Oke, mantap. Alhamdulillah. Keren nak ya. Jadi kalian harus bersemangat semua mengerjakan soal-soalnya. Ujian kalian sebentar lagi. Dan karena hari ini waktu sudah membatasi kita, jadi kita akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Mem Sarah hanya bisa mendoakan anak-anakku semua yang ada di sekolah, yang ada di Sulawesi Selatan semua. Semoga ujian kalian dilancarkan nantinya dan kalian bisa keterima ke universitas yang kalian inginkan. Jangan lupa bahwa practice makes perfect. Jadi harus banyak-banyak latihan.